Guys, aku beneran gak nyangka. Puasa di Indonesia ternyata seberat ini. Wajah berteriak ketakutan dari pagi sampai sore, aku harus nahan lapar dan haus. Udah gitu, di siang hari aku lihat orang jualan es teh dan gorengan di pinggir jalan. Rasanya pengen banget beli. Wajah menangis kencang tapi aku harus kuat. Kira-kira aku bisa bertahan sampai maghrib nggak? Ya? Yuk, tonton sampai habis. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Hari ini aku bakal melakukan tantangan pertama kali puasa di Indonesia. Aku belum pernah puasa sebelumnya, dan katanya di Indonesia itu suasananya unik banget. Jadi, aku penasaran banget buat coba sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dulu ya, biar aku makin semangat bikin konten menarik lainnya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video seru berikutnya. Dan buat kalian yang nonton, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Juga, jangan lupa tulis dari kota mana kalian nonton video ini. Aku penasaran nih, siapa tahu banyak yang nonton dari berbagai daerah di Indonesia. Pagi itu, aku terbangun dengan suara alarm yang nyaring di samping tempat tidur. Mataku masih terasa berat, dan jujur saja, aku sangat ingin kembali tidur. Tapi hari ini adalah hari spesial. Hari di mana aku akan menjalani puasa pertama kaliku di Indonesia. Aku berusaha membuka mata sepenuhnya, lalu meraih ponsel untuk melihat jam. Jam 3.45 pagi. Seriusan? Aku bergumam dalam hati. Di negaraku, pada jam segini orang-orang biasanya masih terlelap dalam tidurnya. Tapi di Indonesia, orang-orang sudah bangun untuk makan sahur. Aku keluar kamar dengan langkah gontai dan langsung terkejut melihat suasana di rumah ini. Aku menginap di rumah temanku, seorang warga lokal yang mengajakku untuk mencoba pengalaman puasa. Keluarganya sudah sibuk menyiapkan makanan di dapur. Aroma makanan yang menggugah selera langsung tercium. Ada sesuatu yang gurih, pedas, dan sedikit manis bercampur menjadi satu. Aku melihat meja makan yang penuh dengan berbagai macam hidangan. Wow! Ini banyak banget, kataku dengan nada takjub. Temanku tersenyum dan berkata, iya, ini namanya sahur. Kita makan sebelum subuh biar kuat puasa seharian nanti. Aku mengangguk paham. Aku duduk di kursi dan mulai melihat-lihat makanan yang tersedia. Ada nasi uduk, yang katanya adalah nasi gurih khas Indonesia, dimasak dengan santan dan daun pandan. Warnanya putih bersih dengan aroma yang harum. Di sampingnya, ada lauk seperti telur balado, ayam goreng, tempe orek, serta sambal yang katanya super pedas. Selain itu, ada juga aneka gorengan, seperti bakwan dan tahu isi, yang kelihatannya renyah banget. Dan yang paling bikin aku penasaran adalah kurma, buah kecil berwarna coklat yang katanya wajib ada saat berbuka puasa nanti. Sebelum makan, temanku mengingatkanku, jangan lupa minum air yang banyak biar nggak gampang haus nanti. Aku langsung mengambil segelas air putih dan meneguknya perlahan. Lalu, aku mulai mencicipi nasi uduk. Wow, ini enak banget, kataku spontan. Nasi uduknya lembut, ada rasa gurih yang pas, dan semakin nikmat ketika dimakan bersama telur balado yang pedas manis. Aku juga mencoba gorengan yang renyah, dan tak lupa sambalnya, dan, astaga, sambalnya pedas banget. Aku langsung kepanasan dan buru-buru minum air. Ini pedas banget, tapi enak, kataku sambil terengah-engah. Sambil menikmati sahur, aku melihat suasana sekitar. Aku perhatikan bahwa keluarga temanku makan dengan santai, sambil bercanda dan berbicara satu sama lain. Aku merasa ada kebersamaan yang hangat di sini. Mereka tidak hanya makan, tetapi juga berbagi cerita sebelum memulai hari berpuasa. Aku berpikir dalam hati, jadi, ini yang membuat puasa di Indonesia terasa spesial. Bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang kebersamaan dan berbagi. Setelah selesai makan, aku melihat jam. Masih ada waktu beberapa menit sebelum subuh, kata temanku. Aku memperhatikan bahwa dia dan keluarganya bersiap untuk sholat. Aku bertanya, apa yang kalian lakukan setelah sahur? Dia menjelaskan bahwa setelah makan, umat muslim biasanya berdoa dan kemudian melaksanakan sholat subuh. Aku semakin kagum dengan budaya puasa di Indonesia. Ini bukan hanya tentang tidak makan dan minum, tetapi juga soal ibadah dan kedekatan dengan Tuhan. Tak lama kemudian,
Aku mendengar suara azan berkumandang dari masjid terdekat. Suaranya merdu, menggema di seluruh penjuru kota. Ini pertama kalinya aku benar-benar memperhatikan azan di pagi hari. Rasanya damai dan menenangkan. Aku melihat keluarga temanku langsung bersiap untuk sholat, sementara aku duduk di ruang tamu, masih merenungkan pengalaman sahur ini. Setelah semuanya selesai, aku mulai merasa kantuk menyerang lagi. Aku bisa tidur lagi setelah ini? Tanyaku. Temanku tertawa dan berkata, tentu saja, malah banyak orang tidur sebentar setelah sahur sebelum mulai aktivitas mereka. Aku menghela napas lega dan segera kembali ke kamar untuk tidur sebentar sebelum benar-benar memulai tantangan puasa pertamaku di Indonesia. Namun, sebelum benar-benar tertidur, aku sempat berpikir, hari ini akan jadi hari yang panjang. Apakah aku bisa bertahan tanpa makan dan minum sampai maghrib nanti? Aku masih belum tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Aku terbangun lagi sekitar pukul 9 pagi. Tubuhku masih terasa lemas karena tidurku tidak terlalu lama setelah sahur. Biasanya, aku akan langsung mencari secangkir kopi panas untuk membangkitkan semangat, tapi kali ini, tidak ada kopi, tidak ada air, tidak ada apapun yang bisa masuk ke mulutku hingga maghrib nanti. Oke, aku harus kuat, gumamku sambil menghela napas panjang. Aku keluar kamar dan melihat teman-temanku sudah duduk santai di ruang tamu. Mereka tampak biasa saja, seolah puasa bukanlah sesuatu yang sulit bagi mereka. Gimana rasanya sejauh ini? Tanya temanku sambil tertawa kecil. Aku mencoba tersenyum, masih aman, tapi aku belum sepenuhnya bangun, kataku jujur. Untuk mengalihkan pikiranku dari rasa lapar, kami memutuskan untuk jalan-jalan keluar rumah. Udara pagi masih terasa segar, tapi aku tahu bahwa nanti, saat siang tiba, panasnya bisa sangat menyiksa. Kami berjalan menyusuri jalanan kota yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas. Aku memperhatikan sesuatu yang unik. Banyak warung makan yang tutup, atau kalaupun buka, mereka menutup bagian depan dengan tirai atau kain. Aku bertanya pada temanku, kenapa warung-warung ini ditutup seperti ini? Dia menjelaskan, ini tradisi di Indonesia. Banyak tempat makan tetap buka untuk orang-orang yang gak puasa, tapi mereka menghormati yang sedang berpuasa dengan menutup bagian depannya supaya nggak menggoda orang yang lewat. Aku mengangguk paham. Ini benar-benar sesuatu yang baru bagiku. Di negaraku, jika seseorang sedang diet atau mencoba tidak makan, mereka harus menahan diri sendiri tanpa ada orang yang peduli. Tapi di sini, ada semacam solidaritas di antara masyarakat. Kami terus berjalan dan tiba di sebuah taman. Ada banyak orang di sana. Beberapa duduk santai di bangku taman, beberapa membaca buku, dan ada juga yang hanya menikmati angin sepau-sepau. Aku mulai merasa sedikit lebih baik karena pikiranku teralihkan. Namun, saat kami memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke area pasar tradisional, masalah baru muncul. Dari kejauhan, aku melihat banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan. Ada gorengan yang terlihat renyah, sate yang mengepul dengan aroma sedap, dan yang paling menyiksa, es kelapa muda yang dingin dengan butiran es yang masih terlihat segar di dalam gelas. Astaga, ini penyiksaan, pikirku dalam hati. Aku menelan ludah dan mencoba mengalihkan pandanganku. Tapi semakin aku berusaha tidak melihat makanan, semakin terasa betapa laparnya aku. Temanku melihat wajahku yang mulai gelisah dan tertawa. Sabar, bro, ini baru jam 11 siang. Masih ada beberapa jam lagi sebelum buka, katanya sambil menepuk pundakku. Aku mencoba tertawa juga, tapi dalam hati aku menjerit. Beberapa jam? Rasanya seperti seabad. Kami akhirnya duduk di sebuah bangku taman yang agak jauh dari penjual makanan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel, tapi itu juga tidak banyak membantu. Aku membuka media sosial dan tiba-tiba feedku penuh dengan video makanan. Kenapa algoritma ini seperti tahu aku sedang puasa? Kataku frustasi. Temanku tertawa lagi dan berkata, itu cobaan. Bro, harus kuat. Saat siang semakin panas, aku mulai merasakan haus yang luar biasa. Tenggorokanku terasa kering, dan aku membayangkan betapa nikmatnya meneguk segelas air dingin sekarang. Aku melihat jam, masih jam 1 siang. Aku benar-benar mulai merasa lemas. Aku bertanya pada temanku, kok kamu bisa tetap segar gini? Aku udah setengah mati nahan haus. Dia tersenyum dan menjawab,
Karena kita udah terbiasa. Puasa itu bukan cuma tentang fisik, tapi juga mental. Kalau kamu terus mikirin rasa haus, pasti makin terasa berat. Coba pikirin hal lain, atau tidur sebentar kalau perlu. Aku mengangguk dan memutuskan untuk pulang dan istirahat sebentar. Setibanya di rumah, aku langsung rebahan di sofa. Aku mencoba tidur, tapi perutku terus berbunyi. Aku menutup mata dan berharap waktu berjalan lebih cepat. Saat aku bangun lagi, aku melihat jam. Baru jam 3 sore. Aku benar-benar merasa putus asa. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa waktu terasa berjalan sangat lambat saat kita lapar. Aku bangkit dari sofa dan mencoba mencari sesuatu untuk dilakukan. Akhirnya, aku memutuskan untuk membaca tentang puasa di Indonesia. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata, di bulan Ramadan, banyak orang mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, beramal, atau mengikuti kajian agama. Aku mulai berpikir, mungkin ini alasan kenapa mereka bisa tetap semangat meskipun tidak makan dan minum. Aku kembali ke ruang tamu dan melihat temanku sedang membaca buku. Aku duduk di sampingnya dan bertanya, "Apa kamu selalu merasa lapar seperti ini saat pertama kali puasa dulu?" Dia tersenyum, "Tentu saja. Semua orang pasti merasakan tantangan saat pertama kali. Tapi lama-lama, kamu akan menyadari bahwa puasa itu lebih dari sekadar menahan lapar. Ini juga soal mengendalikan diri dan belajar bersyukur." Kata-katanya membuatku berpikir. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya fokus pada rasa lapar dan haus, tanpa mencoba memahami makna sebenarnya dari puasa. Aku mengambil napas panjang dan mencoba lebih tenang. Menjelang sore, aku mulai merasa sedikit lebih baik. Aku mulai terbiasa dengan rasa haus dan lapar ini. Aku tahu bahwa aku hanya perlu bertahan beberapa jam lagi sebelum akhirnya bisa berbuka. Aku tersenyum dan berkata dalam hati, aku bisa melakukan ini. Waktu semakin mendekati maghrib, tapi rasanya justru semakin berat. Aku melihat jam di ponselku, pukul 17.30. Itu berarti masih sekitar setengah jam lagi sebelum azan berkumandang. Oke, setengah jam doang. Aku pasti bisa. Pikirku mencoba menyemangati diri sendiri. Tapi ternyata, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu bersama teman-temanku yang juga sedang menunggu waktu berbuka. Suasana mulai berubah. Kalau tadi siang semua orang terlihat sibuk dengan aktivitas masing-masing, sekarang mereka semua mulai berkumpul. Aku melihat beberapa orang di rumah ini sudah menyiapkan makanan di meja. Ada satu piring besar penuh dengan gorengan, bakwan, tahu isi, dan risol. Semuanya terlihat renyah dan menggoda. Ada juga kolak pisang, yang katanya makanan khas berbuka di Indonesia. Gelas-gelas sudah diisi dengan air putih dan es teh manis yang tampak begitu segar. Aku menelan ludah. Ya Tuhan, aku harus menahan diri sebentar lagi, kataku dalam hati. Aku melihat temanku duduk dengan santai sambil tersenyum. Rasanya gimana? Udah nggak sabar? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Banget, aku nggak pernah merasa sebahagia ini melihat makanan dalam hidupku. Dia tertawa dan berkata, itu yang bikin buka puasa jadi spesial. Setelah seharian menahan lapar dan haus, setiap tegukan pertama terasa seperti surga. Aku benar-benar merasakan itu sekarang. Aku mulai menghitung menit demi menit, berharap waktu segera berlalu. Aku melihat keluar jendela, dan langit sudah mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Suara aktivitas di jalanan pun mulai berubah. Aku melihat banyak orang yang bergegas pulang. Mungkin mereka juga ingin berbuka bersama keluarga. Beberapa warung makan di pinggir jalan yang tadi siang terlihat sepi, sekarang mulai ramai dengan orang-orang yang membeli makanan untuk berbuka. Di rumah, suasana semakin meriah. Semua orang mulai mengambil posisi di sekitar meja makan. Aku melihat salah satu anggota keluarga temanku membawa satu nampan penuh dengan kurma dan membagikannya satu persatu. Ini sunnah, kita disarankan berbuka dengan kurma dan air putih dulu, kata temanku sambil menyerahkan satu butir kurma kepadaku. Aku mengangguk dan mengambilnya. Aku menggenggam kurma itu erat, seolah-olah ini adalah kunci menuju kebebasan setelah seharian menahan lapar dan haus. Lalu, tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Suara itu terdengar begitu merdu, lebih indah dari sebelumnya.
Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu sepanjang hari. Aku menoleh ke temanku dan dia tersenyum. Saatnya berbuka, katanya pelan. Aku langsung memasukkan kurma ke dalam mulutku. Begitu kurma itu menyentuh lidahku, aku merasakan sensasi manis yang luar biasa. Rasanya lebih lezat dari apapun yang pernah kucoba sebelumnya. Aku mengunyah perlahan, menikmati setiap detiknya. Lalu aku mengambil segelas air putih dan meneguknya. Air itu mengalir melalui tenggorokanku yang kering, memberikan kesegaran yang tak tertandingi. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan lega. Astaga, ini luar biasa, kataku spontan. Aku melihat sekeliling dan semua orang juga menikmati momen berbuka ini dengan penuh kebahagiaan. Mereka tersenyum, saling berbagi makanan, dan terlihat sangat bersyukur. Aku mulai mengambil beberapa gorengan, menggigit bakwan yang renyah, lalu mencoba kolak pisang yang hangat dan manis. Aku tidak bisa berhenti mengunyah. Semuanya terasa begitu lezat. Setelah beberapa menit menikmati makanan, aku bersandar ke kursi dan menghela napas panjang. Aku belum pernah merasa sepuas ini dalam hidupku, kataku jujur. Temanku tertawa, itu dia. Makanya, orang yang berpuasa pasti merasakan nikmat yang lebih besar saat berbuka. Lapar dan haus sepanjang hari bikin kita lebih menghargai makanan dan minuman. Aku mengangguk setuju. Aku baru menyadari betapa seringnya aku makan tanpa berpikir, tanpa benar-benar menghargai makanan itu sendiri. Tapi hari ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku benar-benar bersyukur atas setiap gigitan dan setiap tegukan air. Setelah berbuka dengan kurma dan makanan ringan, temanku dan keluarganya bersiap untuk sholat maghrib. Aku duduk di ruang tamu, merenungkan pengalaman hari ini. Aku datang ke Indonesia dengan penasaran tentang puasa, dan sekarang aku benar-benar memahami bagaimana rasanya. Ini bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga soal kesabaran, pengendalian diri, dan rasa syukur. Tak lama kemudian, mereka kembali dan kami melanjutkan makan malam. Kali ini, menunya lebih berat. Ada nasi, ayam goreng, sayur lodeh, dan sambal yang menggugah selera. Aku makan dengan lahap, tapi tetap dengan penuh kesadaran. Aku menikmati setiap rasa dan tekstur makanan ini, sesuatu yang sebelumnya jarang aku lakukan. Saat makan malam selesai, aku merasa begitu puas. Aku tersandar di kursi dan tertawa kecil. Jujur, aku pikir ini akan menjadi hari yang sangat sulit. Tapi sekarang aku sadar bahwa ini adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku, kataku. Temanku tersenyum dan berkata, "Nah, besok kita sahur lagi, ya?" Aku tertawa dan menggeleng, "Kita lihat nanti." Tapi yang jelas, aku nggak akan melihat makanan dengan cara yang sama lagi setelah hari ini. Wow, pengalaman puasa pertama kali di Indonesia benar-benar luar biasa. Aku jadi belajar banyak tentang makna puasa, bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga tentang kesabaran dan kebersamaan. Aku jadi makin respect sama teman-teman muslim yang menjalani puasa setiap hari selama sebulan penuh. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian lagi puasa, semangat terus ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.